Jadi kita masuk ke materi yang kedua. Silahkan dibuka silakan dibuka PowerPoint-nya tentang input output analisis. Ini nanti akan saya bagi menjadi dua sub sesi karena ini sesi kedua. Sesi pertama mungkin konsep-konsep dulu, ya nanti yang keduanya nanti praktek langsung di Excel seperti yang sebelumnya sudah saya contohkan untuk LG. Oke, analisis input output. Bentar, saya masih penasaran. Wah, masih belum bisa juga. Oke, analisis input output ini sebenarnya sudah lama sekali, ya, yang dibuat atau dikembangkan oleh seorang ekonom yang bernama Leontief. Ya, Leontief. Nah, Leontief ini mengembangkan input output analisis yang kemudian sebenarnya ini juga turunannya salah satunya itu adalah Info. Itu pada tahun 1951. Jadi udah lama sekali. Udah lama, 51 berarti hampir 50 tahun ya umurnya. Umur dari teknik ini sudah lama sekali. Nah, karena analisis dari Leontief ini dia mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1972. Oke, ini di slide yang berikutnya ini adalah gambaran dari NVivo. Saya barusan ngajar NVivo soalnya. Gambaran dari input output analisis. Ya. Jadi ini ada gambar misalnya ini ayam makan makanan kemudian diproses di dalam tubuhnya dan menghasilkan telur. Ya. Jadi inputnya itu adalah makanan, ya. Prosesnya atau throughputnya itu adalah ya metabolisme yang ada di tubuh ayam itu, dan telur ini adalah outputnya. Ya, outputnya. Kalau yang keluar selain telur itu bukan output karena nggak bisa dijual ya. Ini yang telur ini adalah outputnya karena dia bisa memiliki nilai ekonomi. Ya, memiliki nilai ekonomi. Kemudian untuk menghasilkan telur itu berapa banyak makanan yang harus diproses oleh si ayam ini. Nah, logikanya sebenarnya hanya sesederhana itu. Berapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam sebuah sektor ekonomi, misalnya dari pariwisata, nanti saya contohkan ya. Nah, misalnya dari pariwisata, itu berapa banyak input yang harus masuk ke sektor pariwisata agar sektor pariwisata itu bisa menghasilkan misalnya pendapatan asli daerah sebanyak sekian puluh atau sekian ratus miliar. Itu inputnya itu berapa banyak dan apa saja. Contoh di sini di gambar ayam ini tentu saja nggak hanya makanan saja yang dibutuhkan untuk ayam itu bisa bertelur. Ya mungkin juga minum, ya, air, mungkin juga lingkungan yang sehat, obat-obatan, dan sebagainya. Sehingga ada berbagai macam jenis input yang harus masuk ke dalam tubuh si ayam untuk menghasilkan telur. Nah, demikian pula sektor pariwisata misalnya saya ambil contoh. Ada banyak input yang harus masuk ke sektor pariwisata supaya sektor pariwisata itu bisa menghasilkan ekonomi, ya, supaya bisa menghasilkan uang. Harus ada berbagai macam input yang masuk ke sektor pertanian supaya sektor pertanian itu bisa menghasilkan produksi yang banyak. Nah, yang analisis input output ini akan menentukan sektor-sektor apa saja yang dibutuhkan harus masuk ke dalam sektor tertentu supaya sektor tersebut itu menghasilkan output yang diharapkan. Nah, ini sebenarnya sedikit banyak menjawab ya pertanyaan dari diskusi yang tadi sudah kita lakukan atau tanya jawab yang tadi sudah kita lakukan. Tadi ada Bu Andriani kalau tidak salah terakhir yang bertanya ya. Itu bagaimana caranya? Nah, ini yang salah satu bisa dijawab dengan analisis input output. Oke, jadi itu adalah logikanya. Nah, di sini di gambar ini ada contoh lagi ya, di bawahnya itu. Jadi ini misalnya mobil, ya, pabrik mobil itu membutuhkan berbagai macam input untuk menghasilkan mobil. Dia butuh besi, ya, steel, dia butuh kaca, dia butuh ban, ya, tires, dia butuh plastik, dan komponen-komponen lain, dan semua input itu diproses di dalam sebuah pabrik mobil, kemudian menghasilkan mobil. Sehingga ya, kalau dia suplainya besinya banyak banget, kemudian tapi kacanya nggak ada, ya nggak jadi mobil. Ya, karena mobil kan harus ada kacanya untuk spion apa segala macam. Atau misalnya dia besinya suplainya banyak, nah ini misalnya suplai besinya banyak,
kacanya banyak tapi supply karet ya untuk bannya ternyata nggak ada atau sedikit, ya juga nggak jadi mobil. Sehingga komposisi input itu harus setara dengan ekspektasi outputnya. Kalau ekspektasi outputnya membuat mobil 10, ya kebutuhan besi yang masuk harus bisa memenuhi 10 unit mobil. Kacanya, jumlah kaca yang masuk yang menjadi input juga sesuai dengan jumlah mobil yang diharapkan diproduksi. Jumlah karet yang masuk juga sama. Nah, sehingga kalau kita tahu berapa banyak jumlah mobil yang mau dihasilkan, dan kita tahu satu mobil itu membutuhkan besi berapa, karet berapa, segala macam berapa, maka kita bisa tahu input besi yang harus kita beli itu berapa, kaca yang harus kita beli itu berapa, karet yang harus kita beli itu berapa. Nah, sehingga sebuah pabrik itu nggak ngawur ya. Wah, ada besi murah langsung dibeli. Waduh, ada plastik murah langsung dibeli. Ternyata kelebihan stok besi dan kekurangan stok karet. Sehingga sama saja nggak bisa bikin mobil. Logika yang sama juga ada di pemerintahan daerah juga begitu. Ya. Wah, sektor ini kok tumbuh langsung digenjot mati-matian, ternyata untuk mendongkrak sektor yang lain ternyata tidak dibutuhkan. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, dari sini, dari gambar ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah analisis input-output itu sebenarnya sangat terkait dengan apa yang dinamakan dengan industri sektor hulu dan industri sektor hilir. Ya. Nah, sehingga ini contoh di sini, ya, contoh ini cacing, atau contoh di sini adalah baja, kaca, ban, ya, plastik, ini adalah sektor hulu. Sektor hulu, biasanya disebut dengan sektor 1 nanti di contoh saya, sektor-sektor hulu. Nah, kemudian mobil ini adalah sektor hilir, yang langsung jadi barang dan dikonsumsi. Itu adalah sektor hilir. Nah, kita nanti bisa melihat sektor hulu ini seberapa banyak mendongkrak sektor hilir. Kalau ini adalah upstream, kemudian mobil ini adalah downstream, dan pabriknya dia adalah mainstream, ya, sektor utamanya, sektor tengah. Nah, pemerintahan juga begitu. Ya, pemerintah daerah dengan sekian banyak, ya, ratusan programnya itu adalah pabrik. Ya, itu adalah pabrik, itu mainstreamnya. Outputnya apa? Outputnya IPM, pertumbuhan ekonomi, IPG, nilai investasi, itu adalah outputnya. Itu adalah downstreamnya, hilirnya. Nah, untuk menghasilkan IPM yang tinggi, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk menghasilkan investasi yang tinggi, itu diperlukan input apa saja, itu program-program dan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Itu begitu. Baik. Nah, ini input-output model, ya, kajian terhadap jadi kalau si Leontief-nya dulu nggak mikir sampai sejauh itu. Leontief dulu penemunya itu hanya berpikir tentang, yaitu tadi pabrik, mau bikin mobil itu butuh besi berapa dan sebagainya. Tapi sekarang input-output sudah berkembang menjadi tools untuk melakukan analisis pembangunan yang ada di daerah. Kajian terhadap sektor-sektor kunci di sebuah negara dan daerah, maka di sini bisa dilakukan sama dengan LQ dan shift share. Bisa dilakukan di level nasional, regional, dan lokal, sama, tergantung datanya. Tapi kalau input-output ini nggak melihat perbandingan, ya tidak membutuhkan level yang lebih di atas, cukup melihat kondisi data yang ada di dalam daerah itu. Bagaimana masing-masing sektor terkait satu dengan yang lain. Ya, ini sudah dianalisis juga di dalam input-output, ya, keterkaitan. Kalau LQ tadi tidak secara langsung melihat keterkaitan. Misalnya tadi saya kasih contoh sektor konstruksi, sektor manufaktur, sektor retail, LQ-nya pertumbuhan sekian, ini unggul, ini nggak unggul, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana sektor manufaktur itu berkontribusi terhadap sektor retail misalnya. Itu nggak kelihatan di LQ. Nah, input-output ini mau ngelihat itu. Melihat bagaimana saling terkait antara satu sektor dan sektor lain. Sebenarnya di kelanjutan LQ itu ada analisis shift share. Shift share itu sudah bisa sedikit melihat. Dilakukan sama dengan LQ dan shift share. Bisa dilakukan di level nasional, regional, dan lokal, sama, tergantung datanya. Tapi kalau input-output ini nggak melihat perbandingan, ya tidak membutuhkan
level yang lebih di atas. Cukup melihat kondisi data yang ada di dalam daerah itu. Bagaimana masing-masing sektor terkait satu dengan yang lain. Ya, ini sudah dianalisis juga di dalam input-output, ya, keterkaitan. Kalau LQ tadi tidak secara langsung melihat keterkaitan. Misalnya tadi saya kasih contoh sektor konstruksi, sektor manufaktur, sektor retail, LQ-nya pertumbuhan sekian, ini unggul, ini nggak unggul, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana sektor manufaktur itu berkontribusi terhadap sektor retail misalnya. Itu nggak kelihatan di LQ. Nah, input-output ini mau ngelihat itu. Melihat bagaimana saling terkait antara satu sektor dan sektor lain. Sebenarnya di kelanjutan LQ itu ada analisis shift share. Shift share itu sudah bisa sedikit melihat, tapi ini yang lebih kita lompat langsung ke input-output ya. LQ, shift share, baru ke input-output. Nah, ini contoh ya, ekonomi Kabupaten Malang ya, dari hasil LQ. Ya, misalnya yang surplus-surplus ini ketemu. Ya, makanan, pariwisata, pendidikan, jasa, dan industri. Misalnya ini yang surplus sudah ketemu ini. Ternyata hasil dari LQ adalah sektor-sektor ini. Nah, kita ingin melihat apakah ya, sektor-sektor yang surplus di Kabupaten Malang itu yang tadi sudah kita LQ itu saling berkontribusi untuk menguatkan satu dengan yang lain atau tidak. Gitu loh. Nah, jadi kita tidak cukup hanya melihat bahwa ternyata pariwisatanya maju. Ya, salah satu kota ya, itu sektor wisatanya sangat maju. Tapi tidak diimbangi oleh tumbuhnya sektor yang lain. Itu bisa ketahuan nanti di IO ini, di input-output itu bisa ketahuan. Ternyata majunya sektor wisata di kota itu banyak ditopang oleh sektor-sektor yang ada di luar kota itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketergantungan ekonomi kota tersebut dengan daerah lain itu sangat tinggi. Kenapa? Karena wisatanya tidak ditopang oleh potensi yang ada di dalam daerahnya sendiri, tapi sangat ditentukan oleh dan sangat tergantung oleh daerah-daerah lain. Nah, surplus itu benar-benar menunjang satu sama lain, atau sektor yang surplus itu ditunjang oleh kekuatan yang ada di luar dari diri kita. Sekali lagi, IO tidak bisa melihat dari mana, ya. Tapi yang jelas dari luar itu kelihatan. Dari luarnya itu dari daerah mana nggak bisa dilihat. Ini harus dilakukan IO sendiri di beberapa daerah. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya saya memilih 3 sektor. Biasanya kalau dalam analisis IO itu sektor di grouping. Ya. Sektor itu di grouping. Ini saya mau hilangkan aja. Ya. Sektor itu dikelompokkan. Ya, jadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertier. Sektor primer itu biasanya sektor-sektor yang memang memproduksi barang-barang mentah ya. Kemudian sektor sekunder itu yang memproduksi barang-barang setengah jadi. Sektor tersier itu yang memang langsung dikonsumsi. Dikelompokkan, jadi pertanian, peternakan, perkebunan itu dikelompokkan jadi satu, dijadikan sebagai satu sektor. Jadi tidak meng-IO semua sektor sendiri-sendiri seperti LQ tadi. Jadi di grouping. Tapi sebenarnya bisa, dan saya lebih cocok meng-IO sendiri-sendiri, tidak dikelompokkan. Meskipun berbagai referensi menyarankan sebaiknya di grouping supaya tidak terlalu rumit ya. Karena IO ini menggunakan ordo, misalnya ini ordonya 3x3 ya, ini 3 kolom, 3 baris, itu namanya ordo 3x3. Sehingga kalau semua sektor di IO kan, berarti ordonya menjadi banyak, 17x17. Nggak apa-apa sebenarnya, gampang gitu, menyelesaikan masalah itu. Karena kan nanti ada Excel yang tinggal enter-enter aja. Nah, ini misalnya, ya, kita mencontohkan 3 sektor. Ini saya ingin melihat apakah sektor pariwisata, sektor jasa, dan sektor makanan dan minuman ini saling terkait atau tidak di daerah yang saya teliti, yang saya amati. Kalau saling terkait berarti bagus. Ya. Berarti kekuatan dari sektor pariwisata misalnya yang kita amati itu memang benar-benar ditopang oleh sektor-sektor yang ada di dalam daerah itu sendiri, bukan seperti yang tadi saya contohkan. Ternyata dia banyak ditopang dari luar, sehingga daya ungkit terhadap kesejahteraan di daerah itu menjadi kecil.
ya dia mengungkit kesejahteraan daerah lain, ya nggak apa-apa kan, dalam konteks nasional sih oke-oke saja, yang penting masyarakat Indonesia. Tapi dalam konteks kepentingan daerah, ya sedapat mungkin daerah itu satu sektor maju itu karena didorong oleh sektor-sektor yang ada di dalam. Nah ini misalnya kita mencari data, ya, melakukan survei, bahwa sektor, jadi kalau yang ada di kolom apa ini namanya, yang di kolom ini adalah cara membacanya itu adalah apa namanya, outputnya, ya. Kalau yang di baris ini adalah inputnya. Saya contohkan begini, Mamin ya, sektor makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman ini menyerap hasil produksi sektor makanan dan minuman sendiri, ya, dalam rangka menghasilkan makanan dan minuman. Jadi 0,4 ini ada di kolom Mamin, barisnya juga Mamin. Artinya apa? Produk-produk Mamin itu diserap oleh sektor Mamin sendiri sebanyak 40% atau 0,4. 0,4 ini 40%. Jadi 40% produk Mamin itu diserap oleh sektor Mamin sendiri. Nah, kemudian kita lihat di sini 0 apa artinya? Mamin 0 terhadap jasa. Artinya apa? Sektor Mamin ini tidak menyerap hasil produktivitas dari sektor jasa untuk memproduksi Mamin. Dia tidak menyerap hasil produktivitas jasa. Mungkin Mamin ini karena usaha mikro ya, dia tidak butuh perbankan karena mungkin modalnya sangat kecil, dia tidak butuh transportasi karena mungkin barang-barangnya tersedia di sekitar, dia tidak membutuhkan apalagi jasa itu misalnya adalah ya apa namanya mungkin perizinan sehingga 0. Jadi produktivitas sektor jasa, ya, jasa itu mungkin juga termasuk perhotelan dan sebagainya. Mamin tidak membutuhkan perhotelan untuk memproduksi Mamin sehingga 0. Nah di sini Mamin membutuhkan 50% sektor pariwisata untuk bisa memproduksi Mamin. Jadi caranya begitu. Sehingga sektor pariwisata ini hasil produktivitas atau output dari sektor pariwisata. Output dari sektor pariwisata itu misalnya apa? Misalnya adalah adanya warung-warung, adanya turis yang datang, adanya uang yang beredar di lokasi tersebut, itu hasil dari sektor pariwisata itu berkontribusi sebanyak 50% terhadap produktivitas di sektor Mamin. Jadi caranya membaca seperti itu. Jadi berapa banyak supply, berapa banyak input yang dibutuhkan oleh Mamin untuk menghasilkan Mamin. Nah, Mamin membutuhkan 40% dari sektor Mamin itu sendiri dan membutuhkan 50% dari sektor pariwisata untuk dalam rangka menghasilkan Mamin. Kalau di sini saya tambahin misalnya pertanian misalnya mungkin bisa jadi lebih besar lagi karena produk Maminnya itu banyak diambil dari produktivitas pertanian. Tapi karena saya tidak memasukkan pertanian sehingga yang muncul hanyalah seperti ini. Sama halnya juga begitu jasa. Jasa tidak membutuhkan Mamin untuk menghasilkan jasa. Jasa membutuhkan 10% dari output jasa itu sendiri dan seterusnya. Ini jadi rumusnya produktivitas Mamin ini bisa di bawah ini. PMM ini produksi Mamin sama dengan 0,4 dari variabel produksi Mamin ditambah 0,1 dari produksi pariwisata. Demikian pula seterusnya. Jadi dari matriks ini muncullah rumus seperti ini. Dan kalau digambarkan dalam diagram, bentuknya menjadi seperti ini yang di kanan ini. Jadi Mamin kembali lagi masuk ke Mamin itu berapa banyak? 4%. Kemudian Mamin masuk ke pariwisata berapa banyak? 10%. 10% dari produktivitas Mamin ini lari ke sektor pariwisata. Di sisi lain, sektor pariwisata yang kemudian menghasilkan Mamin itu sebanyak 0,5%. Ini dari mana angkanya? Ya, dari mana angka 0,4, 0,5, 0,1? Ini untuk analisis tentang keterkaitan antar sektor ini, ya, kalau besarannya, ya itu memang harus dilakukan survei, ya tidak harus sensus ya, kita bisa melakukan survei, membuat kuesioner kepada seluruh pelaku di sektor-sektor itu. Tapi kalau nanti ingin melihat pertumbuhannya, kita bisa menggunakan data yang disediakan oleh BPS,
ya ini data tentang harga dasar produsen. Itu selalu dikeluarkan BPS setiap tahun. Tapi untuk melihat keterkaitan ini, ya kita bisa melakukan survei. Jadi biasanya kita survei para pelaku sektor Mamin, kita tanya produksi Anda berapa, kemudian biasanya dibeli oleh sektor mana saja, itu bisa kelihatan. Nah, ini kembali ke contoh yang tadi, maka kita bisa membuat matriks seperti ini. Ya, ini salah satu apa namanya cara memanfaatkan input output ya. Nah, jadi tadi 0,4 dari unit Mamin ini mengkonsumsi 40% dari Mamin itu sendiri. Ini kita masukkan di sini. Sama ini sebenarnya bentuknya seperti tabel yang sebelumnya tadi, ya, seperti tabel ini, sama dengan ini, cuman ini dibuat dalam bentuk matriks ya, supaya lebih mudah. Sehingga ini adalah output ya, output dari Mamin ini adalah sekali lagi baris itu adalah output, kolom itu adalah input. Ya. Berapa banyak Mamin membutuhkan input dari Mamin, berapa banyak Mamin membutuhkan input dari jasa, berapa banyak Mamin membutuhkan input dari pariwisata. Jadi sekali lagi kolom ini adalah input. Ketika berbicara baris, berapa banyak Mamin menyumbang Mamin, berapa banyak Mamin menyumbang jasa, berapa banyak Mamin menyumbang pariwisata. Ya, jadi kalau membaca baris dengan membaca kolom ini berbeda. Yang satu ini, kalau yang baris ini keluar, kalau yang kolom ini ke dalam. Nah, ini si Leontief ini memetakannya mudah seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan matriks A. Ya, matriks A itu adalah matriks tentang kemana saja produk-produk itu pergi. Ya. Dan kemana saja produk-produk itu masuk. Ya, dalam bahasa lain, kemana saja input itu terjadi dan kemana saja output itu terjadi. Maka dikatakan analisis input dan output. Nah, salah satu dalam memanfaatkan input-output ini adalah yang dinamakan matrik produksi ya, atau matrik X yang nanti bisa kita lihat. Nah, ini sama, ini saya pindah saja matrik yang tadi, ya, matrik input-outputnya itu ada di sini. Kemudian ini adalah matrik produksi. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita kalikan, ya. Jadi A dikali X, 0,4 dikali M, jadinya berapa? 0,4 M. 0 dikalikan M, jadinya berapa? 0, jadi nggak ada, kosong. 0,1 dikalikan M, jadinya berapa? Oh, ini terbalik ya. Jadi 0,1 dikalikan ini P, oh ya ini ditranspos, mohon maaf ini ditranspos ya. Jadi ini 0,1 P ya ditranspos, jadi pariwisata dikalikan P yang ada di bawah, maka dia menjadi 0,1 P. Nah, kemudian ini 0,1 J dari mana? Ya, 0,1 J berarti karena ini Maminnya 0, ya, berarti 0 dikalikan J jadi 0. Kemudian 0,1 dikalikan J menjadi 0,1. 0,1 J ada di sini. Nah, sementara yang di bawah, ya ini ada 0,5, 0,7, 0,1, 0,5 S, ya karena ditranspos, maaf ini M maksudnya ya, 0,5 M ditambah 0,7 J ditambah 0,1 P ya, ditranspos. Jadi 0,4 M kemudian 0,0 dikali J kemudian 1 dikali P, 0,1 dikali P. Ini juga sama 0 dikali M, 0,1 dikali J, 0,8 dikali P. 0,5 dikali M, 0,7 dikali J, 0,1 dikali P. Jadi bersilang ya, bersilang seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari matriks perkalian antara matriks A dan matriks X. Maka hasilnya 0,4 M ditambah 0,1 P, M itu adalah Mamin, P itu adalah pariwisata, 0,1 J ditambah 0,8 P, J itu adalah jasa, P itu adalah pariwisata, dan ini adalah 0,5 M, 0,7 J, dan 0,1 P. Jadi 0,5 Mamin, 0,57 jasa, dan 0,1 pariwisata. Ini adalah matrik yang dihasilkan dari matrik A dikalikan matrik X. Nah, dari situ kita bisa menentukan
Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak produksi di sektor Mamin, berapa banyak produksi di sektor jasa, dan berapa banyak produksi di sektor pariwisata kalau ya, permintaannya, ya, permintaan untuk hasil akhir sektor Mamin itu adalah 200. Permintaan hasil akhir sektor jasa adalah 100. Permintaan akhir sektor pariwisata adalah 100. Pemerintah harus menyediakan berapa banyak Mamin, berapa banyak jasa, dan berapa banyak pariwisata. Itu yang dinamakan demand. Ya, permintaannya adalah begini, sehingga masing-masing sektor itu harus berapa. Nah, pertanyaannya kemudian kan lebih konkret lagi. Kalau LQ tadi hanya menanyakan sektor mana saja yang harus digenjot dengan cara seperti apa. Kalau ini sudah lebih konkret lagi, berapa banyak sektor itu harus digenjot untuk mensuplai kebutuhan sendiri di dalam, ya, bukan untuk mensuplai kebutuhan di luar, untuk mensuplai kebutuhan di daerah itu sendiri. Nah, akhirnya ya, D-nya sudah ketemu, ya kan, tadi D-nya kan adalah Maminnya 200, jasanya 100, kemudian pariwisatanya 100. Ini target RPJMD lah, katakanlah begitu. Target RPJMD ini misalkan Maminnya adalah 200, apa, kalau Mamin itu ukurannya apa ya, rupiah ya, katakanlah 200 miliar. Kemudian jasa ini adalah juga dalam bentuk uang ya, 100 miliar. Kemudian pariwisata ini juga retribusi pendapatan daerah dalam 100 miliar. Untuk mencapai target Mamin 200 miliar, terus apa, jasa 100 miliar dan pariwisata 100 miliar ini, berapa banyak produk yang dibutuhkan. Nah, ini adalah rumusnya menjadi seperti ini. Tinggal kita mencari nilai M, J, dan P. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang pertama adalah kita memberi atribut dulu. Jadi kolom pertama ini dinamakan dengan kolom identitas atau matriks identitas. Ya, matriks identitas itu ketika sektor tersebut berhadapan dengan sektor yang sama, maka dia 1. Ketika berhadapan dengan sektor yang lain, atributnya adalah 0. Maka menjadi matriks diagonal seperti ini. Nah, kemudian ini adalah matriks tadi, matriks dasar. Matriks dasarnya, kemudian ini adalah hasil pengurangan I dikurangi A. I itu adalah identitas, A itu adalah atribut itu yang tadi. Jadi ini 1 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 0,6. 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 0,1, hasilnya adalah minus 0,1. Demikian pula yang lain dan seterusnya. Nah, maka matriks ini, ya, matriks hasil pengurangan I dikurangi A ini memuncul, ini saya pindah ke sini. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan targetnya. Nah, ini kan targetnya tadi D, demand itu adalah 200, 100, dan 100. Nah, berarti 0,6 dikalikan 200. Nah, coba kita lihat ya. 0,6 dikalikan 200, hasilnya berapa? Nah, ini kalau semuanya ini dikalikan seperti yang tadi saya contohkan, itu maka ketemu angka 180. Artinya apa? Artinya bahwa dibutuhkan 180 produktivitas Mamin untuk menghasilkan 200 Mamin. Gitu. 0,6 dikalikan 200. Kalikan 200, 100 minus 18, dan 0,9. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat yang cukup menarik adalah di sektor jasa. Sektor jasa ini ternyata hasilnya adalah minus 30. Apa artinya kalau minus 30? Berarti sektor pariwisata ya ini ya. Sektor pariwisata hasilnya adalah minus 30. Artinya apa? Artinya sektor pariwisata ini dianggap terlalu tinggi, ya, terlalu produktivitasnya terlalu tinggi, sehingga dia berlimpah ya, melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi mungkin malah justru harus dikurangi untuk sektor pariwisata. Nah, apa implikasinya dari kebijakan publik ya, atau perencanaan pembangunan? Ya, ini mirip juga dengan LQ dan SIPSHARE, bahwa kita sudah bisa memetakan kira-kira seberapa banyak kontribusi dari sektor satu terhadap sektor yang lain.
Oke, nah sekarang kita mencoba untuk melihat proses perhitungan yang lebih konkret ya. Kalau tadi masih konsep ya, kita melihat perhitungan dengan menggunakan Excel. Ini mungkin lebih gampang ya. Kalau tadi mungkin agak bingung ya. Saya juga tadi bingung lihat hasilnya. Tapi kalau kita lihat di Excel nanti mungkin lebih mudah. Oke. Nah, oke, ini adalah contoh Excel-nya. Ini adalah contoh Excel-nya. Saya share dulu. Oke. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di awal, ya, bahwa biasanya dalam analisis input output itu sektor-sektor itu dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier. Primer, sekunder, tersier. Tapi di contoh yang awal tadi saya sudah menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan per sektor sendiri-sendiri, karena itu sebenarnya mudah. Nah, untuk analisis yang kedua ini, ya, dalam I/O ini, kita tidak melihat lagi tentang sektor mana, kita tidak melihat lagi berapa banyak produktivitas di satu sektor harus digenjot untuk mensuplai produktivitas di sektor yang lain. Kita tidak melihat itu. Tapi kita ingin melihat rantai produksi. Ya. Seberapa banyak daya dorong satu sektor terhadap sektor lain. Kalau daya dorong itu berarti dia mendorong ya sektor primer dan sektor sekunder itu mendorong sektor tersier. Tapi kalau daya tarik itu bagaimana sektor hilir ketika dikembangkan dia bisa menarik sektor hulu. Nah, ini lebih makro lagi. Seperti tadi saya sebutkan, sedapat mungkin sektor-sektor yang ada di daerah itu menunjang sektor unggulan yang ada di daerah. Jangan sampai sektor unggulan itu disuplai oleh daerah lain. Oke. Nah, untuk melakukan perhitungan itu, kita membutuhkan data dasar ini. Ya. Ini adalah data ya, 90, 1900, ya, 100, 250, dan sebagainya. Ini adalah data transaksi atas harga produsen. Ya, harga dasar produsen. Sebagaimana saya tadi sudah sebutkan bahwa data ini tersedia di BPS, tinggal mengambil saja. Dan beberapa data di BPS ini untuk transaksi harga dasar produsen itu dia per sektor juga sama seperti ini, primer, sekunder, tersier. Dan sekarang I/O ini sudah berkembang juga menganalisis tentang tenaga kerja. Ya, jadi bukan, artinya apa? Angka yang dimasukkan ini tidak harus terkunci pada transaksi atas harga produsen. Mengapa dia I/O yang konvensional itu menggunakan transaksi harga produsen? Karena dia ingin melihat rantai tadi. Tapi sebenarnya kita bisa memasukkan jumlah tenaga kerja di masing-masing sektor. PDRB saya kira juga bisa dimasukkan. Bahkan saya sekarang sudah mencoba untuk memasukkan indikator-indikator pembangunan bidang sosial untuk diukur dengan menggunakan I/O dan LQ. Nah, ini belum ada ini yang saya sedang mencoba, mudah-mudahan berhasil dapat paten lumayan. Nah, ini dijumlah ya, ini semua dijumlah, angka ini, kolomnya dijumlah, barisnya juga dijumlah. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, kemudian impor ini adalah data primer yang juga harus dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ini saya highlight saja pakai warna abu-abu. Ya, kemudian input primer ini juga data yang harus dikumpulkan. Ya. Nah, total input ini adalah penjumlahan dari B7 sampai B9. Jadi ya total penjumlahan dari 3 ini menjadi total input. Ya. Kemudian ini permintaan akhir, ya ini juga data yang harus dicari. Nah, tapi permintaan akhir ini juga bisa dihitung. Nah, ini adalah penjumlahannya dari jumlah permintaan total ya dari baris ini ditambah permintaan akhir dijumlah menjadi sekian dan sebagainya. Ini jumlah totalnya. Nah, kita perlu membuat
4 matriks ya sebelum 5, mohon maaf. Kita perlu membuat 5 matriks ya, 5 perhitungan matriks sebelum mendapatkan hasil terkait dengan IO-nya. Pertama adalah matriks yang ini, ya ini hanya pembagian saja. Jadi dari total B4 ya, B4 itu berarti adalah ini dibagi dengan B10 ya. Jadi total input. Jadi input di satu sektor dibagi dengan total input. Itu adalah hasilnya yang ada di sini. Sama ini juga ya, total input yang ada di sini dibagi dengan ini, hasilnya adalah ini dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita membuat matriks identitas seperti tadi, satu diagonal ya. Nah, ini lebih mudah melihatnya, saya kurangi saja. Nah, oke, diagonal ini 1, 1, 1, karena 3 sektor atau 3 ordo 3 kali 3. Kalau Anda membuat 17 sektor juga bisa, berarti ordonya adalah 17 kali 17. Tinggal memperpanjang saja, nggak sulit ya, tidak sulit. Ini karena contoh supaya space-nya tidak terlalu banyak, saya mengambil 3. Nah, ini matriks I dikurangi A, jadi gampang aja seperti tadi ya. I dikurangi A, hasilnya adalah ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini, ya sama. Nah, ini yang agak harus hati-hati ya. Di matriks inversi, karena kita ingin melihat, karena ini kan sisi kanan dan sisi kiri. Ya, misalnya X sama dengan Y ditambah 2, Y ditambah P. Berarti untuk mengetahui P, berarti harus dipindah. P sama dengan Y dikurangi X, kan begitu. Itu inversi. Jadi apa? Masuk aljabar atau aritmatika itu. Jadi dipindah. Kalau yang diketahui itu adalah yang sebelah kanan dan satu sebelah kiri, dan yang ingin diketahui adalah yang di sebelah kiri, maka yang sebelah kiri dijadikan sebelah kanan, yang kanan dipindah ke kiri, yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Itu matematika anak-anak kita ya di SD sama SMP. Nah, kita perlu melakukan inversi. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini caranya. Ya. Jadi ini adalah kita menggunakan min first. Ya. Jadi ini saya contohkan sama dengan. Ya. Kemudian kita ketik saja min first. Ini keluar sama dengan min first ini. Nah, apa yang mau kita inversi? Yang mau kita inversi adalah angka yang ada di sini semuanya. Ya, jadi ini kita blok saja semua. Kita blok saja semua. Kemudian kita taruh di sini kursornya, ya, di belakang sendiri. Kemudian di kita enter dulu saja. Kita enter, kemudian keluar hasilnya ini 0,04 ini. Ya. Nah, kemudian kita mau menghitung yang lainnya itu jangan satu-satu, tapi ini kita blok saja. Kita blok ordo 3 kali 3, ya, 3 kali 3 sel seperti ini, kita blok begini. Kemudian kursornya kita kembalikan ke atas ini, lalu ditekan Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, hasilnya akan keluar sendiri. Dan ini sama, angka yang ada di sini dengan di sini sama. Nah, ini tadi yang perhitungan yang di PowerPoint tadi sulit untuk ditunjukkan ya, kalau di Excel gini kan gampang. Jadi sekali lagi saya ulang, ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Jadi sama dengan min first, ya, semuanya yang mau kita balik itu tadi, yang mau kita inversi di blok saja semuanya. Kemudian kita enter, kemudian kita blok lokasi yang mau kita, atau saya coba di sini aja ya, saya coba di sel sini. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini saya mencoba mengisinya, berarti ini kosong, min first, semua yang ada di sini mau saya invert semua. Kemudian saya enter, keluar hasilnya. Kemudian saya blok ordo yang mau saya isi. Kalau 17 kali 17 ya diblok semuanya, gampang. Prosesnya sama, 0,0 sekian detik. Yang lama itu nulis 1, 2, 3, sampai 17 itu yang lama. Nah, ini setelah saya blok semua, saya taruh kursornya di sini. Kemudian saya pencet Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Sama persis seperti yang tadi. Nah, lalu kita menentukan tentang pooling factor. Pooling factor itu hanya di copy saja ini semua, di copy terus dijumlah ke bawah dan dijumlah ke samping. Ya, sama, gampang sekali ini jumlah ke bawah. Ya, sigma ketemu penjumlahnya, ini dijumlah ke samping, sigma ketemu penjumlahnya, dan semua, dan yang bawah ini dijumlah. Yang bawah ini dijumlah, kemudian ini otomatis akan sama dengan yang di atas. Maka ketemu ini adalah angka penjumlahan dari baris, ini angka penjumlahan dari kolom. Ya. Nah, lalu kita ingin menentukan push and pull-nya. Ya, kalau pull itu artinya apa?
pull itu adalah sektor tersebut menarik sektor yang ada di belakangnya. Kita bicara soal input output, berarti bicara soal supply chains, ya, rantai supply. Jadi pull itu misalnya sektor pariwisata seberapa kuat menarik sektor-sektor lain yang ada di daerah itu. Ya, misalnya sektor industri, seberapa kuat sektor industri menarik sektor-sektor lain yang ada di belakangnya. Kalau push itu mendorong. Ya, seberapa banyak sektor pertanian mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata. Itu kekuatan push. Ya, makanya saya katakan pull and push. Kalau pull itu sektor hilir menarik sektor hulu. Kalau push itu sektor hulu mendorong sektor hilir. Nah, ini dari mana hasilnya? Nah, ini sudah bisa dilihat. Jadi rumusnya itu adalah ya, ini B35. B35 itu adalah jumlah ini, ya, jumlah total. Bentar, ini adalah B35, C35, kemudian ini D35. Oke, jadi masing-masing ini ya dibagi dengan sepertiganya dia. Ya, jadi ini rumusnya adalah seperti, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini coba saya hitung di sini ya. Jadi ini sama dengan sektor ini dibagi ya, total, ya jumlah total dibagi dengan jumlah total yang ada di sini. Tapi ini dikalikan 0,33. Kenapa kok 0,33? Karena ordo kita adalah 3 kali 3. Ya, jadi sepertiga dari jumlah total. Kalau ordo kita 17, tinggal diganti 17, 1/17. Kalau rumus aslinya itu adalah jumlah total ini, ya, sektor 1 ini di kolom ini dibagi sepertiga dikali dari jumlah total yang ada di sini. Nah, tapi saya mengambil shortcut gampangnya aja untuk masukkan ke Excel itu, tinggal ini saya bagi 3 karena ordo kita adalah ordo 3. Jadi ini saya kasih dalam kurung dibagi 3. Ya. Nah, hasilnya adalah 0,827. Ini yang, jadi ini ya yang saya kasih warna hijau, ini adalah pull. Ya lagi pull itu narik sektor hilir menarik sektor hulu kekuatannya. Kalau yang ada penjumlahan di sini saya beri warna biru, ya. Salah pencet tadi. Yang biru ini adalah push, sampai sejauh mana sektor itu mendorong sektor lain. Dan ini rumusnya sama, ya. Ini untuk mencari ini sama dengan ya. Ini dibagi jumlah total ini dibagi 3. Kenapa 3? Sekali lagi karena 3 ordo. Ya, ordo 3 kali 3. Ini saya kurung, maka hasilnya 0,964. 0,9645 ini. Hasilnya adalah ini. Nah, akhirnya ketemulah angka ini. Ini adalah hasil akhirnya. Ya, saya kasih warna apa ini yang kelihatan jelas. Ya. Warna kuning sudah, merah aja ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Yang warna merah ini adalah hasil akhirnya. Dari sini kita bisa melihat sektor sekunder ini memiliki kekuatan push and pull yang lebih besar daripada sektor primer dan sektor tersier. Nah, ini adalah kondisi yang ideal dari sebuah sebuah perekonomian daerah, ya, di mana sektor yang ada di tengah, sektor sekunder ini narik sektor primer itu kuat sekali. Sektor primer itu ya tadi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan itu adalah sektor primer. Kemudian sektor tersier ini seperti pariwisata, kemudian industri, jasa dan sebagainya. Nah, sektor ini adalah yang berada di tengah ya, sektor sekunder ini. Dia nilainya lebih besar daripada sektor primer dan sektor sekunder, baik dari sisi mendorong maupun dari sisi menarik. Jadi dia memiliki kekuatan untuk menarik sektor-sektor primer itu cukup besar dan memiliki kekuatan untuk mendorong sektor-sektor tersier juga cukup besar. Nah, sehingga ini adalah kondisi yang kita harapkan. Kalau sudah seperti ini hasilnya, berarti kondisi perekonomian di daerah itu sudah cukup baik. Artinya bahwa perkembangan sektor sekunder itu mampu mengungkit pertumbuhan yang ada di sektor primer dan sekaligus juga mampu mengungkit pertumbuhan yang ada di sektor tersier. Nah, ini adalah hasil akhir dari input dan output analisis.
Nah, sekali lagi di sini saya masih menggunakan angka 1, 2, 3 ya, primer, sekunder, tersier. Anda bisa lebih detail lagi membuat 17 sektor itu semuanya, sehingga bisa melihat sektor transportasi itu punya daya ungkit atau tidak, sektor perdagangan punya daya ungkit atau tidak, sektor pariwisata punya daya ungkit atau tidak. Nah, yang punya daya ungkit itu berarti dia berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya sendiri, bukan daerah orang lain, itu cukup besar. Nah, dari mana bisa tahu kuat atau tidak, tinggal dilihat hasil dari nilai input outputnya ini. Apakah dia lebih besar dibandingkan yang lain, ya. Kan karena ini angkanya adalah 0 sampai 1, berarti kita lihat yang 1 lebih besar dari 1 ini berarti dia memiliki daya ungkit yang kuat, yang lebih kecil dari 1 ini tidak memiliki daya ungkit yang kuat. Nah, tapi secara keseluruhan, ya, angka yang ada di sini sebenarnya angkanya relatif besar, ya. Karena yang di bawah 1 pun masih di bawah 1 dalam skala yang cukup besar, yaitu 0,8, 0,9, 0,9, 0,9. Jadi relatif kuat lah ya fundamental ekonomi yang ada di daerah yang. Baik, saya kira mungkin itu ya cara perhitungan dengan menggunakan analisis input dan output yang sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau bisa dikombinasi dengan LQ tadi ya. Jadi dari LQ itu kita bisa melihat sektor mana yang bermasalah, sektor mana yang berpotensi ya. Kemudian yang berpotensi itu didalami lagi dengan input output boleh, tapi kalau saya menyarankan lebih baik semuanya aja langsung di input output ya, tanpa diklasifikasi seperti yang toh bedanya cuma hanya jumlah ordonya saja. Ya, ordo 3 sama ordo 17 itu prosesnya sama, ya, cuma bedanya yang satu ya, dibagi 3, ya, kalau 17 sektor ya dibagi 17. Nah, jumlah datanya juga harus setara antara input dan output. Tapi kalau di BPS ya, BPS yang saya lihat beberapa itu datanya memang terklasifikasi berdasarkan 3 sektor tadi, ya, sektor primer, sekunder, dan tersier. Ini yang mungkin nanti bisa sekali lagi ini adalah basic, ya, basic nanti bisa Anda kembangkan sendiri untuk membuat kira-kira perencanaan di daerah itu seperti apa. Baik, saya kira mungkin kita bisa mulai untuk diskusi dan tanya jawab. Ya. Ini waktu kita sampai jam berapa ini, Bu Ulfa? Sampai jam berapa kita? 11 ya, Bu? Sampai jam 11, Pak. Ya, nah, jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya, untuk diskusi dan tanya jawab kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Saya persilakan. Ini nggak ada moderatornya, jadi langsung aja. Tadi saya lihat ada yang demo, kantornya di demo. Masih belum selesai demonya. Pak Nun sewu, Pak. Buka. Ya, Pak. Ini yang tadi, yang tabel Excel tadi, Pak, yang di data pertama atas itu, Pak. Kalau misalnya kita tidak punya data primer, Pak, maksudnya jadi total inputnya itu hanya jumlah permintaan antara itu masih bisa kita analisa, Pak, berarti? Jumlah permintaan antara nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena yang di bawah ini kan kita nggak punya datanya jadinya, Pak. Jadi yang ini ya total input ini kan didapat dari penjumlahan dari data dasar. Jadi yang ke bawahnya ini yang kita nggak bisa ya, kayak. Jadi karena angka total inputnya, karena permintaan antara yang di sini ini kan output, Pak. Nah, sementara yang di sini adalah input. Nah, kalau yang permintaan antara ini kita bisa hitung ya, dari data yang ada, atau mungkin bisa ya nggak tahu juga ya. Misalnya angka 20-90 ini kalau dibagi 3 langsung kan juga nggak benar juga, karena ternyata sebarannya kan tidak dibagi 3. Jadi mungkin kalau kita punya permintaan antara dan punya data persentase per sektor, nah, mungkin bisa jadi katakanlah ini menjadi 10%, ini 50%, ini 30%, sehingga 2090 dikalikan 10 kalau ketemu ini. Tapi kalau tidak ada data persentasenya sulit, karena kita membutuhkan data yang di kolom inputnya, Pak Adit. Tapi di BPS ada kok, Pak, itu. Dan saya kira pasti di kabupaten kota semuanya punya itu. Apalagi di kabupaten kota dalam angka ya. Kabupaten kota dalam, misalkan Malang dalam angka atau apa itu sudah diminta. Jadi memang
BPS itu mengumpulkan data sensus itu atau melakukan perhitungan itu sudah ada dasar teorinya. Nanti data ini dipakai buat apa? Karena input output ini metode yang sangat populer, lah BPS itu sudah menyediakan data yang bisa dianalisis dengan menggunakan input output. Mungkin yang lainnya ada yang ingin mendiskusikan? Atau mungkin bisa menyampaikan, ya, saya menyampaikan kira-kira dari dua materi tadi, LQ dan Sifjar itu kira-kira nanti kalau dipakai, kalau diterapkan di kabupaten masing-masing itu bisa enggak? Kalau bisa, apakah sudah diterapkan? Atau belum diterapkan? Kalau belum diterapkan, kenapa? Mungkin bisa didiskusikan juga. Tapi tadi ada yang bertanya, monggo Pak, siapa tadi Pak? Iya Pak, dengan Bambang Pak. Pak Bambang, nah Pak Bambang iya, dari dulu. Oh ya, oh Pak Bambang Adi, ya. Iya, bawah soalnya. Oke, monggo Pak. Iya, ini Pak. Yang pertama tadi kalau dari metode LQ ini ya kan, menurut penjelasan Bapak, pemerintah itu sebaiknya fokus kepada sektor-sektor yang nilai LQ-nya itu rendah, gitu, Pak ya. Ya. Ya, kalau dengan metode input output ini Pak, pemerintah mesti fokusnya kepada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi atau yang justru yang rendah juga Pak? Bagaimana Pak? Ya, jadi kalau input output ini memang gimana ya? Pemerintah itu hanya bercermin saja sifatnya. Bercermin melihat bahwa ternyata katakanlah, coba saya sharing lagi ya supaya lebih jelas. Nah, misalnya hasilnya seperti ini, hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Dari sini kita bisa melihat, atau ini mungkin bisa saya ganti aja biar lebih jelas, kembali ke contoh ya. Ini Mamin, ini tadi apa? Jasa, ini adalah pariwisata. Oke. Dari sini kita bisa melihat, misalnya ini, ternyata sektor jasa ini adalah mengungkit lebih kuat dibandingkan Mamin dan pariwisata. Mengungkit baik itu narik maupun dorong. Ya, jadi narik Mamin juga, narik pariwisata juga, dorong Mamin juga, dorong pariwisata juga. Sehingga apa? Sehingga sektor jasa ini kalau dikembangkan, ya, kalau diberi program, diberi banyak fasilitas, diberi banyak kemudahan, maka dia akan narik sektor-sektor yang lain itu lebih kuat. Itu Pak Bambang. Jadi ini tidak berbicara tentang potensi bisnisnya ya. Ini berbicara tentang keterkaitan atau ketersambungan. Yang tadi saya contohkan di slide awal itu, bagaimana ketersambungan antara jasa, Mamin, dan pariwisata itu saling terkait. Ternyata ketergantungan sektor Mamin dan sektor pariwisata terhadap sektor jasa itu tinggi di daerah itu. Sehingga daripada, kalau dalam bahasa I.O. ya, dalam bahasa input output, daripada kita capek-capek kasih bantuan ke sektor Mamin, capek-capek kasih bantuan ke sektor pariwisata, lebih baik kita bangun saja sektor jasa. Kenapa? Karena toh nanti sektor jasa juga dengan sendirinya akan ngungkit pariwisata dan ngungkit Mamin. Gitu loh. Nah, pembangunan jadi lebih fokus, anggaran itu jadi lebih fokus. Enggak ditumroto, kalau orang Jawa bilang itu dibagi rata, yang penting hujan gerimis tapi merata kan gitu. Biasanya kalau bicara anggaran. Nah, atau misalnya daripada memunculkan demo segala macam, memang kebijakan-kebijakan teknokratis itu seringkali tidak populer. Ya, seringkali kebijakan teknokratis itu nggak populer. Ini kan misalnya ini adalah hasil I.O. di Kabupaten Bapak Ibu. Dan masuk akal ini, perhitungannya, datanya akurat, perhitungannya udah dites ke kampus-kampus segala macam, semuanya menyetujui. Dan hasilnya begini. Yang rasional dan teknokratis itu apa? Yang rasional dan teknokratis, APBD harus dicurahkan untuk sektor pariwisata. Alasannya sektor jasa ya. Alasannya apa? Karena sektor jasa kalau maju akan mengangkat sektor-sektor yang lain. Itu pertimbangan teknokratis. Tapi coba kalau Bapak Ibu hanya melakukan itu, apa yang terjadi? Pelaku sektor Mamin demo. Besar-besaran, wah kita tidak diperhatikan, apa segala macam. Sektor pariwisata akan demo. Wah, itulah yang
trikinya pembangunan daerah itu atau pembangunan di sektor publik itu di situ. Pertimbangan teknokratis tidak selamanya bisa mendapatkan dukungan politis. Lalu gimana? Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah. Makanya muncullah yang dinamakan dengan konsultasi publik, apa segala macam, musrenbang. Itu sebenarnya forum-forum musrenbang yang selama ini isinya cuma lomba pidato, mulai dari camat sampai itu forum-forum musrenbang itu isinya menjelaskan ini kepada publik. Bapak, Ibu, khususnya di sektor Mamin dan sektor pariwisata, mohon maaf sebelumnya. APBD kita mungkin tahun ini tidak kita arahkan ke sana dengan alasan bahwa hasil perhitungan kami seperti ini. Sehingga APBD kita akan dipuskan di sektor jasa dengan harapan Bapak Ibu yang di Mamin dan pariwisata nantinya juga akan menikmati hasilnya. Bagaimana Bapak Ibu sektor Mamin? Ada masukan nggak? Bapak Ibu pariwisata masukan nggak? Oh ya udah kami setuju kalau begitu. Nah akhirnya kan bisa. Nah itulah makanya pertimbangan teknokratis dan pertimbangan politis itu harus ada. Nah, kalau dulu ya, teknokratisnya masuk. Udah kalau yang demo-demo penjara aja, ini harus bikin susah aja. Nah, tapi sekarang ini teknokratis dan politis ini harus seimbang memang. Jadi gitu Pak Adi. Jadi menjawab pertanyaan panjenengan, jawabannya ya harus pada sektor yang memiliki daya ungkit kuat. Tapi apakah semudah itu? Belum tentu. Karena lagi-lagi masyarakat kita ini beragam. Pemikirannya berbeda-beda, afiliasi politiknya berbeda-beda, dan sebagainya. Yang harus kita juga perhatikan ya. Jadi sebagai seorang perencana itu jangan kacamata kuda. Oh, ini saya udah hitung LQ, udah hitung IO. Nah kok masih kamu demo? Berarti kamu yang tidak berpendidikan lah apa segala. Jangan begitu. Itu masyarakat dalam nuansa demokrasi ini teknokratis itu harus diberi edukasi juga ya, supaya tidak memunculkan konflik-konflik yang juga nanti dampaknya buruk bagi pembangunan. Begitu Pak Adi, kira-kira menjawab pertanyaan atau masih ada yang kurang pas atau kurang jelas? Terima kasih Pak. Oke, monggo mungkin Bapak Ibu kalau bertanya atau mungkin bisa untuk file IO-nya sudah saya share tadi kayaknya ya, atau saya share lagi aja. Ini ada pertanyaan. File IO-nya tadi sudah saya share, tapi nggak apa-apa saya share lagi ini. Pak Nuwun Sewu Pak. Monggo. Kaitannya yang tadi di pertama pas waktu itu kan Bapak sempat ngendiko kalau misalnya lebih baik pemerintah fokus di yang LQ-nya kurang dari 1. Kalau misalnya pemerintah ikut intervensi di LQ yang lebih dari 1, ditakutkan nanti akan menjadi predator. Apakah tidak jadi kontradiksi dengan yang tadi pertanyaan dengan Pak Bambang tadi, Pak Nunsi? Ya jadi gini, antara LQ dan IO itu memang logikanya agak berbeda gitu Pak Aditya gitu. Jadi kalau LQ itu berbicara soal profit sampai seprofitable apa sektor itu. Jadi sampai seberapa prospektif sektor itu secara finansial, secara ekonomi mendatangkan duit, ya, seberapa menguntungkan ya sektor itu dalam menghasilkan duit. Tapi kalau IO itu sampai seberapa kuat sektor itu memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya sektor yang lain. Jadi IO ini tidak berbicara tentang berapa banyak uang yang dihasilkan oleh sektor tersebut, tapi IO itu berbicara tentang keterkaitan hulu hilir. Ya, keterkaitan hulu hilir. Jadi gimana ya analoginya itu, kalau LQ itu misalnya kita di sini orang berapa ini? Ada 23 orang ya. Kalau LQ itu bicara dari 23 orang ini yang paling kaya yang mana lah gitu, gampangnya gitu. Nah, kalau IO itu berbicara dari 23 peserta ini yang memiliki teman paling banyak ya. Teman paling banyak itu siapa? Jadi itu beda konteks ya. Jadi misalnya di sini ada 24 orang yang paling kaya misalkan Pak A itu ya. Nah, itu LQ. Nah, apakah pemerintah memberi bantuan kepada Pak A? Ya jangan dong. Dia udah kaya kok, ngapain kok dikasih duit lagi? Apa dikasih program lagi dia udah kaya? Ya yang masih dikit-dikit itu duitnya, itu yang dikembangkan supaya dia juga bisa kaya seperti yang lain. Itu
Tapi itu kan interpretasi karena pandangan saya kan tidak ke liberal, tidak ke sosialis, tapi lebih ke welfare state yang di tengah-tengah tadi. Nah, kalau IO berbicara tentang dari 24 orang ini yang temennya paling banyak siapa? Bisa jadi yang paling kaya tadi, temennya nggak ada. Tapi yang sedengan, ya, tidak kaya, tidak miskin, temennya banyak. Sehingga kalau yang sedengan ini bangkrut, ya, maka teman-temannya ini akan keseret ikut pada kebangkrutan juga. Nah, kalau dia itu menjadi maju ekonominya, teman-temannya ini juga ikutan juga maju. Itu IO. Jadi IO itu berbicara tentang konektivitas antar sektor. Tapi kalau LG berbicara tentang pertumbuhan masing-masing sektor itu secara independen terhadap sektor-sektornya. Mungkin gitu Pak Adi. Jadi memang cara interpretasinya berbeda. Jadi tidak kontraproduktif menurut saya. Atau mungkin seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin bisa 1-2 orang bercerita ya bagaimana kira-kira kalau ini diterapkan. Pertanyaannya adalah apakah sudah diterapkan di kabupaten kota Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu? Kalau sudah diterapkan. Bertanya Bapak. Ya silakan. Ya. Ini yang mengenai LG tadi Pak. Mungkin kalau ya. Bu Erinda ya? Iya, saya Bu Erinda Bapak dari Bapak Jawa Timur ya. Oke, tentang yang LG tadi Bapak, terkait dengan langkah kebijakan baik secara liberal maupun secara welfare state tadi mengatakan mungkin condongnya ke arah profit atau ke arah pemerintah harus privatisasi atau seperti apa. Itu kan dilihat dari defisit dan surplusnya ya Pak. Ya. Nah, bagaimana kita mempertimbangkan sisi trennya? Misal dia memang defisit tapi trennya dia meningkat, atau dia surplus tapi trennya dia menurun. Sedangkan kan kita ini untuk perencanaan di periode selanjutnya. Itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Erinda, bagus ya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan di awal itu, kalau Bapak Ibu mengambil kuliah LG, ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan institusi ya, mengambil mata kuliah pembangunan regional dan membicarakan tentang LG, dan itu di Fakultas Ekonomi, itu maka kesimpulannya akan menjadi rata-rata ya 90%. Kalau di Fakultas Ekonomi akan menjadi seperti itu. Yang LG-nya tinggi berarti surplus, maka pemerintah harus mendorong itu. Kenapa? Karena rugi kalau pemerintah mendorong ekonomi yang defisit. Ya, itu sama juga logikanya dengan kebijakan orientasi ekspor ya. Jadi daripada dulu kan pernah Indonesia itu daripada Indonesia bikin pesawat terbang, mending Indonesia bertani sebanyak-banyaknya. Kemudian hasil penjualan pertanian itu dipakai untuk beli pesawat. Kenapa? Karena ya kita punya surplus di pertanian. Ya kalau kita ingin punya pesawat nggak usah bikin pabrik pesawat. Ya jual aja padi untuk beli pesawat. Itu IOE ya, industri orientasi ekspor. Nah ini IOE itu biasanya logikanya di ekonomi itu seperti itu. Kita ngapain ngurusin sektor yang kita nggak punya keunggulan kompetitif? Lebih baik kita ngurusin sektor yang punya keunggulan kompetitif. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ini kan persoalan paradigma saja. Kalau paradigma saya kok kayaknya nggak cocok kalau negara seperti berpikirnya seperti perusahaan begitu. Tapi bahwa banyak ekonom, banyak profesor di bidang ekonomi yang berpikirnya begitu ya enggak apa-apa. Itu kan kita harus toleransi toh katanya. Jadi berbeda keyakinan kan jangan membuat kita saling memusuhi. Kalau Bapak Ibu di ekonomi rata-rata larinya ke sana. Ngapain negara investasi banyak anggaran untuk membiayai sektor yang defisit? Kenapa kita tidak perkuat saja sektor yang memang sudah sudah maju, sudah surplus. Yang defisit biarin aja defisit. Itu nanti kalau kita butuh sektor itu kita beli aja dari daerah lain. Nah, kalau dilihat dari tren bagaimana? Kalau dilihat dari tren, sama juga bagi pemikiran-pemikiran yang liberal maupun neoliberal atau semi-liberal, kayak SDGs, MDGs itu kan semi-liberal. Itu dia berpandangan pokoknya di bawah 0,1, di bawah 1, berapapun nilainya, 0,999,99, itu tetap defisit. Sekali defisit tetap defisit. Apa artinya? Kalau taruh uang di situ pasti rugi.
Mau rugi banyak, rugi sedikit, pasti rugi. Kenapa? Karena 0, di bawah, karena dia di bawah 1. Kalau 1,00 sampai investasi di situ juga rugi. Kenapa? Karena jumlah yang diinvestasikan hasilnya sama dengan yang didapatkan. Itu tetap rugi kalau hitungan bisnis. Ya, sampai punya uang 1 juta, diinvestasikan hasilnya 1 juta, itu kan rugi namanya. Untung sedikit saja itu katanya rugi kok. Apalagi tidak untung, apalagi impas. Jadi gitu Bu Erinda. Jadi kalau perspektif liberal dan neoliberal atau semi-liberal, mau naik, mau turun, mau 0,999, mau 0,001, sepanjang dia lebih kecil dari 1, sekali defisit tetap defisit. Kalau sudah judulnya defisit, ngapain investasi di situ? Itu perspektif liberal. Ini berbeda. Jadi hasilnya sama, Bu. Hasil angka LQ-nya sama, tapi penyikapannya kan bisa berbeda. Saya menyikapi berbeda dengan teman-teman di ekonomi. Padahal angka yang dilihat itu angka yang sama. Nah inilah makanya. Jadi pertimbangan teknokratis itu jangan terlalu dikedepankan ya. Kenapa? Karena hitungannya sudah ketemu, interpretasinya bisa berbeda. Jadi katakanlah hasil LQ-nya, hasil IO-nya sama, tapi interpretasinya bisa berbeda. Kenapa interpretasinya berbeda? Karena perspektif yang dipakai berbeda. Nah, kalau perspektif saya, sekali defisit, tetap defisit, oleh karenanya pemerintah harus masuk ke situ. Kalau di ekonomi, sekali defisit, tetap defisit, maka jangan sentuh sektor itu, karena itu adalah sumber kerugian dan sumber kebangkrutan. Ini angkanya jadi berbeda. Saya kira mungkin begitu, Bu Erinda. Ya. Apa berarti ketika tren yang meskipun dia defisit, tetapi dia meningkat tadi, kita analisa lebih lanjut melalui IO ya Pak? Trennya naik. Ya bisa dilihat dengan IO kalau kita ingin melihat apakah meningkatnya trennya itu berdampak atau memiliki daya ungkit terhadap sektor-sektor lain. Kalau kita tertarik untuk melihat. Jadi apa ya, tujuan dari IO dan LQ itu memang berbeda. Ya, kalau saya senang dengan cara berpikir seperti itu, jadi mencoba untuk mengkait-kaitkan itu bagus ya. Cuman itu tadi tujuan dari, jadi itu sama seperti wajan dan panci ya. Jadi tujuan kita pakai wajan dan tujuan kita pakai panci itu beda. Ya. Jadi LQ itu adalah wajan, kemudian IO itu adalah panci. Ya, kalau mau goreng ya jangan pakai panci tapi pakai wajan. Kalau mau ngerebus ya jangan pakai wajan tapi pakai panci. Jadi dua alat ini endingnya itu adalah menghasilkan menghasilkan informasi yang berbeda. Satu, informasi tentang keterkaitan satu sektor dengan sektor lain. Satu, menginformasikan tentang keunggulan dari satu sektor itu secara independen. Tapi saya kira mungkin bisa kalau Bu Erinda mau mengotak-atik, ya. Oh ini bisa dilanjutkan dengan LQ, bisa dilanjutkan dengan dan nanti kita ini sore ketemu lagi, mohon bersabar ya, kita masih ketemu lagi sekali lagi nanti sore berbicara tentang metode lain lagi, yaitu cost benefit analysis. Itu bisa dikaitkan lagi. Ya, cost benefit. Izintannya Pak. Ya, waktu 4 menit, silakan. Oke, saya sekitar baca Pak. Kan kemarin sempat terkait dengan pembahasan beberapa hari yang lalu, kan ada fenomena impor bahan baku dan penolong itu masih tinggi di Indonesia. Dari dulu kayaknya, dari tahun 90-an sampai sekarang. Saya kurang tahu kalau sekarang. Dan apa Pak? Bahan baku dan penolong, impor bahan baku dan penolong sektor industri Pak. Oh, teknologi. Bukan. Impor bahan baku dan penolong sektor industri itu masih tinggi di Indonesia. Okay. Apakah itu juga terkait dengan backward linkage atau keterkaitan ke belakang sektor industri ini ke sektor pertanian, Pak? Apakah fenomena impor bahan baku dan penolong itu terkait dengan kurangnya keterkaitan itu? Gitu. Ya, saya kira memang IO atau analisis input output itu di di segmen yang pertama tadi yang saya jelaskan itu, ketika analisis input output ini kita ingin gunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah total produksi satu sektor untuk mencapai target sektor yang lain. Itu kan yang pertama, pertanyaannya di situ. Cara perhitungannya juga agak sedikit berbeda. Sementara untuk yang kedua itu level IO yang kedua adalah untuk melihat daya ungkit dari satu sektor terhadap sektor yang lain. Nah, pertanyaan Pak Anung itu sebenarnya lebih condong kepada IO yang aspek yang pertama tadi.
Ya, sampai seberapa banyak satu sektor harus meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai target di sektor yang lain. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat kritis. Sangat kritis itu maksudnya sangat sangat fundamental. Ya. Kenapa? Karena kita tahu pemain ekspor impor itu kan juga punya kepentingan. Ya mungkin ketika kita I.O., kita tidak butuh impor segitu banyak sebenarnya. Untuk mengimpor teknologi atau alat pendorong teknologi atau apa tadi, kita tidak butuh sebanyak itu. Karena target di RPJMN kita itu adalah sektor manufaktur hanya segini. Tapi kenapa diimpor sebanyak itu? Nah, itu bisa dilakukan analisis I.O. pada level yang pertama tadi. Ya, dengan menggunakan matriks tadi itu. Bahwa kita nargetkan berapa banyak untuk, misalnya untuk bikin mobil, kita nargetkan di RPJM kita itu bikin mobil berapa? Oh 100. Bikin mobil 100 itu butuh kaca berapa? Butuh kaca 1.000 ton. Kita impor berapa? Impor 2.000 ton. Lah yang 1.000 ton buat apa? Kan gitu. Kalau kita hasil I.O.-nya itu cuma butuh 1.000. Kenapa diimpornya 2.000? Nah itu yang saya katakan bahwa analisis I.O. ini menjadi sangat kritik. Bisa menjadi, hasilnya itu bisa menjadi kritik yang sangat keras ya kepada kebijakan ekspor impor kita. Gitu. Ya ini waktunya sudah habis ya, sudah jam 11 dan nanti sore kita masih akan ketemu lagi. Saya ini memang bagian yang teknis-teknis gini, kalau yang kebijakan makronya mungkin sudah ada yang lain. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tanya sekali lagi boleh nggak Pak? Oh ya silakan. Mbak. Halo. Siapa ini? Boleh. Mohon maaf. Ya monggo. Dari Minat Bapeda Kota Tegal, Pak. Oh ya Bu Minat. Ya monggo. Okay. Apakah untuk menyusun tabel input output hanya membutuhkan data per subsektor yang dari PDRB itu, Pak? Karena dulu sempat pelatihan untuk menyusun tabel input output dan PON industri itu datanya rigid sekali, Pak. Bahkan sampai di tingkat komoditas, bukan lagi subsektor. Nah, kita sempat mau menyusun itu, koordinasi dengan PPS untuk membantu datanya, tapi biayanya besar sekali, Pak. Akhirnya nggak jadi. Ya. Terima kasih Bu Minat. Bu Minat ya. Ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, analisis input output ini bisa dilakukan di berbagai level. Level yang paling makro, yang tadi sudah saya contohkan itu adalah level kombinasi beberapa sektor dikelompokkan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang saya sarankan itu adalah karena datanya ada, itu sampai pada level masing-masing sektor. Nah, kalau ternyata mau lebih detail lagi, sampai data subsektor, bahkan sampai detail per regional, itu akan lebih bagus. Tapi begini, kalau kita melakukan sampai pada subsektor, kan tadi Bu Minat sudah mengatakan, datanya sulit, harus survei, biayanya mahal. Nah, apakah kemudian kita berhenti? Nah, itu pertanyaan. Jadi kita itu seringkali, waduh berarti gak iso ya udah nggak jadi lah. Kan ada data yang gratis, yaitu data di sektor. Ternyata kok nggak ada, juga harus survei lagi, ya naik lagi data ke kategorisasi sektor. Yang itu mungkin sebagian besar tadi saya contohkan, dan sampai tadi pagi saya masih cek juga yang update 2020 memang belum rilis ya, tapi 2019 itu sudah ada gratis semua kabupaten kota itu di BPS. Tinggal dibuka aja di websitenya itu, tapi masih pengelompokan. Asumsi saya data harga dasar produsen itu di masing-masing kabupaten kota itu ada. Karena data kabupaten kota untuk level kategori sektor itu bisa di-download secara gratis. Berarti yang level di Kabupaten Tegal dalam angka misalnya itu mungkin ada per sektor. Jadi bisa Bu, itu jawabannya tidak harus sampai detail dan rigid ya. Data pengelompokan sektor aja bisa kok hanya untuk melihat faktor pendorong dan penariknya. Gitu ya Bu Minat dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas ya. Sami-sami nanti kita masih ketemu lagi untuk cost benefit analysis dan file-file sudah saya upload semua ya. Ini tinggal nanti di download sendiri kalau memang dibutuhkan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.